Ini merupakan bubuk si hitam manis yang mampu menggemburkan tanah, menyuburkan tanah, tanaman menjadi sehat, subur, dan bisa berbuah lebat. Kita kocor langsung di pangkal batang atau di lubang tanam seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur sekali. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan pengocoran lagi, di mana setiap selesai melakukan pemetikan, kita melakukan pengocoran dengan tujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini tumbuh secara maksimal, tumbuh subur, serta berbuah lebat. Nah, itulah tujuan utamanya. Nah, di sini kita menggunakan bahan-bahan super, di mana bahan ini mampu membenahi tanah agar tanah ini tetap subur walaupun kita menggunakan bahan-bahan sintetis atau bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, penggunaan bahan yang satu ini sangat super sekali karena kita menanam cabai secara terus-menerus di lahan yang sama. Makanya memerlukan suatu sistem bahan yang mampu merombak bahan-bahan kimia ini agar tidak berpengaruh buruk pada kondisi tanah dan terutama tanah gersang agar bisa menjadi gembur dan menjadi subur. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum kita melakukan pengocoran tanaman cabai agar nanti berbuah lebat serta subur, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi masih dalam kondisi aman, subur. Seperti itu. Ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas Megatop. Jadi lumayan bagus pertumbuhannya dan buahnya sangat lebat seperti ini. Ini buahnya kawan-kawan. Sangat besar-besar sekali. Itu sampai ke bawah-bawahnya. Buah semua ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Karena warna buah sama daunnya hampir sama. Warnanya hijau kehitaman. Pekat seperti ini. Ini cabangnya sangat pendek atau perantingannya sangat pendek sekali. Kalau perantingan pendek otomatis buahnya itu lebat kawan-kawan. Sampai ke atasnya. Ini bunganya sangat banyak sekali ini. Ini buah-buahnya yang kecil. Jadi banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua bagaimana cara mengatasi keriting daun. Jadi untuk musim kemarau atau musim panas seperti ini memang dominan yang menyerang itu adalah tungau dan trip yang menyebabkan keriting daun serta virus Gemini. Tetapi kalau musim hujan yang dominan menyerang biasanya jamur yang menyebabkan busuk batang, busuk ranting ataupun layu fusarium serta bercak daun. Nah, khususnya untuk mengendalikan namanya hama tungau dan trip yang menyebabkan keriting, kita selalu melakukan penyepraian interval 5 hari sekali dengan menggunakan bahan-bahan yang selalu kita rolling. Biasa kita menggunakan bahan aktif Peridaben seperti mereknya Summit. Kita rolling dengan bahan aktif Diapenturon seperti merek dagangnya adalah Pegasus. Kemudian kita rolling lagi dengan bahan aktif Abamectin murni seperti menggunakan Agrimek. Dosisnya selalu kita menggunakan dosis rendah. Jangan dosis tinggi. Kalau dosis tinggi itu bisa membuat tanaman atau daun tanaman menjadi terbakar atau overdosis. Begitu juga untuk mencegah atau pengendalian jamur, walaupun musim kemarau kita tetap waspada, kita selalu sistem rolling juga. Kita bisa menggunakan bahan aktif Metalaxyl, kita rolling dengan fungisida jenis lainnya seperti Propinab ataupun Mancozeb kawan-kawan. Jadi dengan sistem perollingan itu, hama tidak menjadi kebal atau tidak menjadi resisten sehingga tidak sulit untuk mengatasinya. Ini buah cabenya sudah lumayan bagus, sudah besar-besar seperti ini. Banyak sekali buahnya.
Ini luar biasa sekali. Pengocoran hari ini kita menggunakan dua bahan. Nah, seperti ini sudah tidak asing lagi bagi para petani. Yang pertama adalah humid acid plus kalium. Jadi mereknya ini adalah Impresol, ini dari PT Mitra Merdeka Tani. Dan yang kedua kita memakai campuran pupuk Mutiara Grower, yaitu dengan kandungan 15-9-20 TE. Jadi ini karena fase pembuahan atau fase generatif diperlukan kalium yang banyak, kawan-kawan, di mana kalium ini sangat bagus sekali untuk tanaman di fase pembuahan agar buahnya tidak mengalami kerontokan, pematangan lebih cepat, dan yang terpenting adalah agar tanaman itu menjadi semakin subur. Di sini humid acid yaitu plus kalium yaitu Impresol dari PT Mitra Merdeka Tani ini merupakan bahan organik yang sangat bagus sekali, yaitu merupakan kombinasi asam humat dan kalium larut air sebagai bahan pembenah tanah dan pupuk organik reaksi cepat untuk menghasilkan panen yang optimal dan berkualitas serta mempertahankan kualitas media tanam di tanah. Jadi kalau kita sering menggunakan pupuk-pupuk sintetis seperti NPK Mutiara 1616 ataupun pupuk sejenisnya, maka perlu kita menambahkan namanya asam humat. Jadi asam humat itu sebagai pembenah tanah, fisik dan biologi tanah agar kondisi tanah tetap subur. Itu kuncinya asam humat atau manfaat daripada asam humat. Nah, penggunaan humid acid atau asam humat ini kita menggunakan Impresol karena ada kandungan kalium seperti yang sudah saya sampaikan. Ini kita memakai dosisnya 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kemudian NPK growernya kita menambah sedikit, sekarang kita masih menggunakan NPK. Jadi kalau kita menggunakan hanya NPK tanpa humid acid, itu sifat NPK itu biasanya asam. Jadi bisa kondisi lahan atau pH tanah bisa menjadi drop. Maka setiap melakukan pengocoran kita menggunakan humid acid atau asam humat. Kalau tidak ada Impresol bisa kita rolling dengan KALH yaitu kalsium asam humat, kawan-kawan. Jadi kita selalu melakukan perollingan. Nah, untuk Mutiara Grower di minggu kemarin di pemetikan sebelumnya kita menggunakan 4 sendok makan. Sekarang kita menambah lagi menjadi 5 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita tidak menggunakan dosis yang banyak seperti untuk 20 liter air 1 gelas, ataupun kita hanya memakai NPK ini hanya sedikit-sedikit, baik itu NPK 16 ataupun NPK grower seperti ini. Dan perlu kawan-kawan ketahui untuk penanaman cabai kita tidak pernah yang namanya menggunakan pupuk urea atau nitrogen, kawan-kawan. Kita hanya menggunakan bahan-bahan yang super seperti ini. Kita menggunakan bahan-bahan organik pembenah tanah, yaitu pakai seperti yang asam humat, menggunakan pupuk cair organik seperti asam amino, itu yang kita gunakan. Tujuannya kita bertani ini berkelanjutan. Jadi bukan bertani istilahnya sepintas. Jadi kalau kita hanya menggunakan pupuk-pupuk sintetis itu berakibat kurang bagus untuk tanah. Jadi kita selalu melakukan pembenah tanah dengan mencampur namanya asam humat, kawan-kawan. Jadi sehingga walaupun satu lahan ini kita tanami berulang kali nanam cabai, tetapi kondisi tanah masih tetap subur, kawan-kawan. Nah, kita pakai itu Mutiara Grower yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Ini udah ada yang kita buka, kita pakai 5 sendok makan. 1 2 3 4 5. Ini takarannya kurang lebih 20 liter air. Dan berikutnya kita memakai ini merupakan serbuk hitam si hitam manis, yaitu asam humat yang mampu membenah di tanah bekas-bekas kimia agar tanah menjadi subur, tanaman menjadi sehat dan berbuah lebat. Nah, kita pakai 3 sendok makan. 1 2 3. Baru kita aduk dia.
Jadi hitam kayak kopi. Jadi kita pakai adukan ini saja. Jadi NPK growernya tidak terlalu cepat dia larut, makanya perlu pengadukan yang bagus agar larut di dalam air. Jadi gabungan asam humat yaitu impresol dengan NPK ini membuat tanaman cabai yang kita tanam ini subur dan bisa berbuah lebat. Jika sudah larut dalam air, maka kita melakukan pengocoran. Nah, alat kocornya kita pakai seperti ini botol atonik kita potong. Ini takarannya kurang lebih 100 ml, jadi sangat sederhana alatnya yang kita gunakan. Nah, kita penuhin seperti ini. Kita kocor langsung di pangkal batang atau di lubang tanam seperti ini. Pelan-pelan saja karena tanahnya sangat kering, biar dia tidak tumpah. Nah, mengapa kita langsung kocor di lubang tanam seperti ini, bukan di lubang pupuk susulan di sini ini? Karena ini kemarau kawan-kawan, jadi kita sambil menyiram, sambil memberikan pupuk seperti itu. Jadi tidak bermasalah. Nah, seperti ini. Sangat simpel sekali. Dengan cairan ini tanaman akan menjadi sehat, subur, dan bisa berbuah lebat. Jadi interval pengocoran kita lakukan dengan humid acid di fase pembuahan seperti ini. Setiap selesai melakukan pemetikan kita langsung ngocor. Karena kita melakukan pemetikan itu interval 8 hari kawan-kawan. Kita memetik dalam kondisi tanaman tidak tua, yaitu masih berwarna hijau seperti ini karena permintaan pasar. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran dengan menggunakan humid acid plus kalium, yaitu dengan menggunakan impresol dari PT Mitra Merdeka Tani dan dimix dengan NPK grower sudah selesai kita lakukan dengan tujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini menjadi subur serta berbuah lebat. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara perawatan tanaman cabai dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.